Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi. Oke, sahabat prestasi sekalian, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, jumpa lagi bersama saya Mujang Kurnia, CEO Rumah Prestasi. Hari ini saya ingin berbagi sedikit hal begitu ya dengan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini juga bagian dari kontribusi kita di Rumah Prestasi untuk bersama-sama sharing tentang hal-hal yang positif, edukatif, dan juga inspiratif ya kepada teman-teman. Mudah-mudahan menambah prestasi-prestasi terbaik dalam kehidupan kita. Prestasi itu banyak, tidak hanya sebagai juara kelas, tidak hanya sebagai juara perlombaan, tapi banyak sekali. Prestasi itu adalah dimana kalau kita menyebutnya, yang terpenting adalah kita memiliki peran, kontribusi, manfaat terbaik untuk banyak orang. Itu juga prestasi, gitu ya. Jadi semakin hari, setiap saat, selalu diri kita itu selangkah lebih baik, selangkah lebih maju, dan senantiasa hari demi hari adalah lebih baik. Itu adalah prestasi dalam kehidupan kita, sehingga kita punya amal yang baik untuk menghadap Tuhan nanti ya. Oke teman-teman sekalian, hari ini saya ingin sedikit sharing dengan teman-teman tentang 5 hal atau 5 orang atau 5 jenis teman yang menurut saya wajib sekali atau harus ada di lingkungan kita, di sekitar kita. Ini penting sekali. Karena apa? Karena ini akan sangat mempengaruhi bagaimana diri kita, bagaimana kehidupan kita, bagaimana pencapaian kita, bagaimana juga kualitas pengalaman, keilmuan, wawasan, pergaulan, dan yang lainnya. Ini penting untuk kita tentukan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berprestasi setiap harinya. Ada 5 jenis orang, ada 5 jenis teman atau jenis pribadi yang harus kita dekati atau harus kita kondisikan orang-orang tersebut itu hadir dalam kehidupan kita, gitu ya. Baik secara sengaja kita hadirkan mereka atau secara diam-diam kita cari orang-orang ini. Orang seperti apa saja itu? Ada 5. Saya akan percepat ya, jadi biar singkat waktunya, biar singkat juga video ini, tidak terlalu panjang begitu ya. Sebelumnya teman-teman boleh bantu subscribe channel YouTube Rumah Prestasi official, silahkan, dan juga share, bagikan kepada teman-teman jika ini bermanfaat atau channel ini bermanfaat. Karena Rumah Prestasi kita, di Rumah Prestasi itu wadah bagi anak-anak muda untuk terus meningkatkan kapasitas diri, kompetensi diri. Maka kita ada asrama di Rumah Prestasi untuk menghafal Quran. Oke, next ya, langsung saja biar gak terlalu kelamaan membahasnya. Oke, ada 5 jenis teman yang harus ada di sekitar kita. Jenis orang pertama adalah seorang dreamer. Apa tuh? Dreamer, yes, seorang pemimpi, sang pemimpi. Biasanya orang yang memiliki mimpi atau sang pemimpi ini dipastikan dia memiliki visi yang besar. Bisa dipastikan dia selalu berpikir positif karena dia memiliki target-target di masa depan, sehingga dia itu energinya energi positif, pikirannya pasti positif. Dia itu visinya tinggi begitu ya. Bahkan terkadang ini gila gitu orang ini, karena dia adalah dreamer, seorang dreamer, memiliki cita-cita yang tinggi biasanya begitu. Nah, ini harus hadir dalam kehidupan kita. Orang-orang seperti ini harus ada atau harus kita temukan atau kita cari begitu ya, atau follow di media sosialnya orang-orang seperti ini, karena dia pasti posting-posting tentang hal-hal yang visioner, hal-hal yang tidak dipikirkan banyak orang. Nah, orang-orang seperti ini penting untuk dihadirkan dalam kehidupan kita agar kita terbawa arusnya, agar kita juga terbawa semangatnya untuk memiliki mimpi yang besar. Apalagi kita anak-anak muda, calon pemimpin di masa depan. Kalau pemimpin itu kata kuncinya adalah pemimpi, kalau dihilangkan huruf N-nya. Jadi pemimpin itu adalah pemimpi. Nah, hampir semua pemimpin itu adalah orang-orang yang visioner, sang pemimpi begitu. Dia membayangkan sesuatu yang tidak ada dalam kehidupan, dia pikirkan lalu dia wujudkan. Ini penting teman-teman. Jenis orang pertama yang harus ada dalam kehidupan kita, di sekitar kita. Temukan dan cari orang yang memiliki mimpi besar. Bahkan Pak Soekarno juga pernah berpesan kan kepada kita, bermimpilah kamu setinggi langit. Kalaupun kamu jatuh, akan
jatuh di antara bintang-bintang. Begitu, jadi kita dimotivasi untuk memiliki mimpi yang tinggi begitu ya. Nah, cari orang-orang itu, tarik dan hadirkan di sekitar kita. Jika belum ada, segera cari. Jika sudah ada, jaga dia, gitu ya. Bersamai dia untuk bersama-sama membangun mimpi di masa depan. Berikutnya adalah yang harus ada di kehidupan kita. Orang yang harus ada di kehidupan kita yaitu adalah sang supporter. Kebayang ya, supporter gitu ya, supporter gitu ya. Oke. Intinya adalah dia adalah sang pendukung. Bayangkan ya, kalau para pemain bola itu tidak ada yang mendukung, tidak yang memotivasi, tidak ada yang menyemangati, kira-kira mereka kayak gimana? Nah, itu penting juga ternyata dalam kehidupan kita, sang supporter ini. Jadi tapi bukan hanya sekedar support, oh ya aku dukung, siap, bukan sekedar itu. Tapi supportnya itu adalah dia memberikan energi kepada kita sehingga kita itu mau melakukan sesuatu yang lebih baik. Baik itu dukungan, baik itu support, baik itu motivasi gitu. Intinya orang-orang yang suka banget mensupport kita, temukan ini, hadirkan orang-orang ini. Gitu ya. Hadirkan orang yang dia itu pandai sekali memotivasi kita, pandai sekali dia mensupport kita. Sekalinya dia mensupport kita, itu hadir energi yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita sehingga kita melakukan aktivitas yang lebih baik dalam kehidupan kita, selalu lebih baik. Karena ada support ini. Banyak orangnya, jenisnya, mungkin ada dari guru, dari orang tua, dari teman, dan cari kalau bisa yang kalau kita udah pisah dengan orang tua, biasanya kan orang yang di sekitar pertemanan itu adalah yang setiap hari bertemu, komunikasi dan yang lainnya. Temukan dan cari orang atau teman yang senantiasa mensupport dengan tulus kepada kita, lewat kata-katanya, lewat ucapannya, lewat perbuatannya. Dia mensupport kita dengan tulus dan penuh energi ketika kita mendengarkannya, ketika kita mendapatkannya. Cari orang ini, sang supporter, gitu ya. Ada dua jenis sebenarnya supporter ini. Yang pertama adalah jenis supporter yang positif tentu ya, yang selalu mensupport kita energi kebaikan-kebaikan. Tapi ini boleh teman-teman cari atau tidak, sebenarnya tanpa dicari juga dia akan hadir sendiri, adalah hater. Jadi supporter ini lawan katanya adalah hater gitu ya. Orang yang hater itu orang yang tidak menyukai kita juga sebenarnya jadi support juga untuk kita. Kenapa? Kadang-kadang kita juga butuh orang yang komentari gitu ya, orang yang mengkritisi gitu ya. Mengkritisi sih masih oke, tapi kadang-kadang yang membuli dan yang lainnya gitu, itu juga kadang-kadang bisa kita tarik sebagai supporter juga untuk dalam kehidupan kita, agar kita bisa buktikan bahwa kita bisa lebih baik, begitu ya. Itu yang kedua adalah supporter. Nah, yang ketiga teman-teman sekalian, selain dreamer, supporter adalah sang inspirator. Cari, temukan, dan hadirkan dalam kehidupan kita, di sekitar kita, seseorang yang menginspirasi. Mulai dari ucapannya, perbuatannya, sikapnya, apapun yang dia lakukan, pekerjaannya, apapun yang dilakukan, intinya selalu menginspirasi kita. Kalau dia sudah berkeluarga, keluarganya itu menginspirasi kita. Kalau dia sedang berjalan, jalannya itu menginspirasi kita. Kalau dia bekerja, kerjanya itu menginspirasi kita agar kita lebih luar biasa begitu. Statusnya di media sosial juga menginspirasi kita. Carikan dan temu ini, follow dia. Orang yang menginspirasi kita, yaitu inspirator. Temukan orang-orang yang menginspirasi kita. Siapapun itu, cari. Kita harus ada sosok orang yang menginspirasi di sekitar kita kalau bisa. Hadirkan orang itu yang ketika dia ngomong menginspirasi, ketika dia melakukan sesuatu bisa menginspirasi kita, gitu ya. Nah, itu adalah yang ketiga. Yang keempatnya teman-teman sekalian, yang harus dihadirkan dalam kehidupan kita, di sekitar kita, teman ataupun orang-orang yang bisa menjadikan kita semakin hebat dan berprestasi adalah seorang yang learner, seorang pembelajar. Nah, ini penting sekali agar kita terbantu, termotivasi untuk mendapatkan ilmu yang terus meningkat setiap harinya, adalah learner, sang pembelajar. Pembelajar itu dia memiliki kesungguhan dalam belajar. Jadi dia itu sungguh-sungguh untuk mencari ilmu yang baru, pengalaman yang baru, tetapi bukan hanya sekedar belajar, tapi dia mau melakukan apa yang dia pelajari itu, action gitu ya. Dia itu actionable orangnya gitu. Dia melakukan yang dia pelajari, dia lakukan gitu. Bukan hanya sekedar dia belajar tapi tidak pernah melakukan apapun. Dia hanya sekedar tahu tapi tidak bisa gitu ya. Nah, cari orang dan hadirkan teman yang
jenis ini. Dia learner, pembelajar gitu ya, yang ulet, kalau ketemu orang yang seperti ini, ajak dia berteman atau hadirkan dalam lingkungan diri kita. Ini penting. Ini yang keempat, jenis orang yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir, yang kelima, ini versi saya ya, yang harus kita hadirkan selain seorang yang dreamer, memiliki mimpi yang tinggi, terus juga supporter yang terus mensupport kita. Yang berikutnya adalah inspirator dan juga learner ya. Dan yang terakhir adalah sang religius. Ini penting sekali. Cari dan temukan orang yang religius. Apa religius itu menurut teman-teman? Ya, dia paham agama, dia ngerti agama, dia alim, dia juga ya soleh lah gitu ya, atau solehah begitu. Itu penting. Kenapa? Dia akan menjadi pengingat bagi kita ketika kita melakukan kesalahan. Mulai dari ucapannya, sikapnya, nasihat-nasihatnya itu selalu mendekatkan kita kepada Tuhan. Itu penting loh. Kita harus hadirkan orang-orang yang seperti ini dalam kehidupan kita. Ya, 5 jenis teman ini penting sekali. Tapi menurut saya yang jauh lebih penting juga adalah seorang yang religius. Dia mengerti agama, dia paham agama. Mungkin tidak ngolotok banget istilahnya gitu ya. Dia bukan syekh, bukan kiai, tapi dia itu selalu berusaha untuk taat kepada Allah. Mungkin sholatnya rajin, terus juga ucapannya itu selalu kata-kata yang positif. Dia selalu takut dengan mengucapkan kata-kata yang negatif. Kenapa? Karena dia takut itu tidak diberkahi misalkan gitu. Atau kerja-kerjanya juga dia tidak tidak diberkahi, diridhoi sama Allah. Dia selalu memiliki ketakutan itu. Nah, ini penting sekali orang yang religius agar menjadi rem buat kita ketika kita melakukan sesuatu. Oh, dia pernah berpesan nih kepada saya seperti ini gitu ya. Nah, ini penting teman-teman. Jadi dreamer, supporter, terus apa lagi? Inspirator, learner, religius. Nah, itu penting sekali untuk kita hadirkan dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi pribadi yang hebat, luar biasa. Dan boleh teman-teman, mau orang tua, mau seusia kita, mau lebih kecil dari kita gitu. Yang terpenting dia itu memiliki, kalau versi saya mungkin teman-teman bisa menambahkan. Nanti silahkan ditambahkan sama teman-teman orang jenis apa lagi yang harus hadir dalam kehidupan teman-teman kira-kira ya. Kalau versi saya sih minimal itu. Dia memiliki spirit mimpi yang besar, juga mensupport saya, juga dia itu inspirator gitu ya. Dia juga pembelajar tapi juga pekerja keras gitu ya. Dia juga religius, selalu dekat dengan agama, selalu melakukan kebaikan-kebaikan perintah agama begitu. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam sharing kali ini. Terus teman-teman ikuti channel Rumah Prestasi Official, dan boleh teman-teman berikan komentar dan berikan usul kira-kira tema apa yang harus saya bahas. Silakan, saya ingin sedikit sharing saja, mungkin teman-teman lebih tahu sebenarnya. Tapi teman-teman juga boleh nanti kalau mau tampil di channel Rumah Prestasi ya, boleh silakan subscribe dulu, lalu bagikan, boleh dikomentari di situ untuk kita bersama-sama silaturahim atau main ke Rumah Prestasi. Terima kasih. Salam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.